Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum ayyuhat talabah minal mustawa al-i'dad al-lughawi lil banina wal banat. Naltaqi aidan fi hadzal yawm yaumul khamis itsnan min syahr dzul hijjah wa insyaallah fi hadzal yawm sanwasilu darsana fi maddat al-lughatil arabiyyah wa laqad wasalna ila ad-darsi tsalits. Laqad bahathna fil liqa' al-madi ad-darsu ats-tsani yatakallamu an ismi isyaratin lil ba'id wa huwa dzalika wa kama arafna anna dzalika isyaratun lil ba'id lil mufradil mudzakkari aqilan kana aw ghaira aqilin fa mithalu dzalika kama qulna hadza baitun wa dzalika masjidun, hadza kitabun wa dzalika maktabun, fa dzalika ismu isyaratin lil ba'id wa kadzalika nastakhdimu khassah lil mudzakkar wa la nastati an nushir ila al muannats bi isyarati dzalika. La budda an nushir ila al-mudzakkaril ba'id wal mufrad. Nah, teman-teman sekalian, sudah kita selesaikan pelajaran pertama dan pelajaran kedua berkaitan tentang isim isyarah hadza dan dzalika. Hadza isyarah lil qarib, adapun dzalika isyarah lil ba'id. Adapun di pelajaran ketiga ini kita akan membahas tentang salah satu tanda isim sebagaimana yang sudah kita sampaikan di slide yang dikirim pada pelajaran kedua, bahwasannya min alamatil ismi al-ma'rifah ay dukhul alif wal lam. Di antara tanda sebuah isim adalah dimasuki alif lam atau tanwin. Nah, kita akan fokus di sini kepada salah satu tanda isim, yakni dimasuki alif lam. Dimasuki alif lam. Maka dalam ad-darsus tsalits mu'allif hafizahullah taala beliau mengatakan silahkan dibuka jika sudah ada kitabnya dalam bentuk PDF. Ad-darsus tsalits baitun. Ini isim. Tandanya apa teman-teman? Tanwin. Kemudian ditukar dengan tanda yang kedua, yakni dimasuki alif lam, maka menjadi al-baitu. Nah, sudah disampaikan ketika ada tanwin, otomatis alif lam tidak ada. Pun sebaliknya, ketika ada alif lam, tanwin otomatis tidak ada. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Nah, ini apa faidahnya? Faidahnya kenapa yang pakai tanwin apa faidahnya, yang tidak pakai tanwin apa faidahnya? Maka teman-teman sekalian, isim yang jika sudah dimasuki alif lam maka dia menjadi ma'rifah. Isim menjadi ma'rifah. Nah, kalau ma'rifah, definisi daripada ma'rifah adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Ketika seorang mengatakan baitun, artinya rumah. Tapi rumah yang mana yang dimaksud itu masih umum. Yashmal kullu buyut. Ini mencakup semua rumah. Masjidun. Mana yang dimaksud masjid di sini? Semua masjid. Yashmal kullul masjid. Tetapi ketika kata tersebut dimasuki alif lam, maka
kata tersebut menjadi khusus, menjadi muayyan. Al-masjid, al-bait, al-maktab. Ketika seorang mengatakan shallaitu fil masjid, maka minimalnya seorang yang berbicara, mutakallim dan mukhatab sudah faham yang dimaksud dengan al-masjid di sini. Shallaitu fil masjid. Saya sholat di sebuah masjid. Masjid yang di mana? Itu antara mutakallim dengan mukhatab itu sudah faham. Nah, itu di antara faidahnya. Jadi isim ketika dimasuki alif lam menjadi muayyan. Menjadi muayyan. Contohnya seperti ini. Al-kitabu. Al-kitab. Kitabnya sudah jelas. Sudah ditetapkan. Nah, itu yang kita ambil di pelajaran ketiga. Yang perlu dicatat, yang perlu diperhatikan, di antara tanda isim dua. Walaupun sebenarnya tidak hanya dua. Sekali lagi tidak hanya dua. Tapi yang kita pelajari dulu sampai saat ini adalah di antara tanda isim adalah dua. Yakni alif lam dukhul, alif wal lam atau tanwin. Dan kedua ini tidak mungkin bersamaan. Jika ada alif lam, otomatis tanwin tidak ada. Jika ada tanwin, otomatis alif lam tidak ada. Maka kemudian mu'alif membawakan beberapa jumlah mufidah. Beliau mengatakan al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun. Nah, ini apa artinya? Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Nah, teman-teman sekalian, jumlah atau kalimat yang tadi dibacakan dimulai dari al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, di dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan jumlah mufidah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah merupakan jumlah yang bisa difahami. Seperti halnya pada pelajaran sebelumnya, teman-teman ingat, hadza kitabun. Itu jumlah mufidah karena terdiri daripada mubtada khabar. Hadza menjadi mubtada, kitabun menjadi khabar. Begitu juga dalam hal ini. Al-qalamu maksurun. Itu juga jumlah mufidah. Al-qalamu menjadi mubtada, maksurun menjadi khabar. Jadi ketika ada orang mengatakan al-qalamu maksurun, langsung difahami. Apa artinya? Bahwa pena tersebut patah. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Itu sudah langsung difahami. Tidak ada perlu pertanyaan setelahnya. Berbeda ketika orang mengatakan al-masjidul kabiru. Nah, ini masih ada harus tambahan kata lagi. Baitun jadidun. Itu pun masih ada tambahan atau perlu tambahan kata. Nah, teman-teman, itu pembahasan tentang alif lam atau dalam hal ini adalah ma'rifah. Salah satu tanda isim, salah satu tanda isim. Perlu ditekankan ketika isim itu ada alif lamnya, maka tidak boleh ada tanwin. Ketika tidak ada tanwin, ketika tidak ada alif lam, maka tanwinnya harus terdengar. Maka contoh tadi al-baitu. Jangan kita mengatakan al-baitun. Li'anna la yajtami'ani baina tanwin wa alif lam. Karena tidak mungkin berkumpul pada satu kata alif lam dengan tanwin. Maka al-baitu jadidun. Jangan pula kita mengatakan al-baitu jadidu khata. Maka yang tepat adalah al-baitu jadidun. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu qaribun. Nah, itu pembahasan inti yang ada di ad-darsu ats-tsalis berkaitan dengan ma'rifah. Dan alif lam ini teman-teman ada dua. Ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Sama pembahasannya dengan ilmu tajwid. Nah, ini harus
cara mengucapkannya, kalau didahului huruf sebelumnya kita harus tahu alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Karena kalau syamsiyah alif lamnya tidak terbaca. Ya. Kalau yang qamariyah terbaca. Misalnya shallaitu fil masjidi. Maka kita harus mengetahui huruf-huruf qamariyah apa, huruf-huruf syamsiyah apa. Fil masjidi, alif lamnya alif lam qamariyah. Tapi kalau misalnya yang syamsiyah, ishtaraitu al-libasa. Ishtaraitu al-libasa. Ini karena hurufnya lam jadi tidak begitu nampak. Contoh yang lain, az-zahab. Az-zahab emas. Ishtaraitu zahaba. Ini seolah-olah alif lamnya tidak terbaca. Padahal dalam tulisan ada. Nah, ini perlu diperhatikan sekali teman-teman karena kaitannya sangat erat dengan pelajaran imla. Nah, ketika nanti ada seorang ustadz mengimlakan, membacakan bahasa Arab, maka harus diperhatikan. Kita harus benar-benar mengetahui mana huruf-huruf qamariyah dan mana huruf-huruf syamsiyah. Ya. Dalam pelajaran tajwid nanti akan diperjelas mana yang bagian huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Sehingga ketika ada ustadz mengatakan zahaba Muhammadun ilal masjidi. Ilal masjidi, otomatis di sini ditulis al masjid, harus ada alif lamnya. Ya. Kemudian kalau ada yang mengatakan lagi ishtarat Fatimatu az-zahaba. Nah, ini az-zahaba ada alif lamnya, tapi tidak terdengar jelas diucapkan. Nah, barakallahu fikum. Ini pelajaran ketiga. Insyaallah kita akan sambung pada video selanjutnya di pembelajaran atau di ad-darsu ar-rabi. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.